Rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang sangat viral, sangat liar, sangat masif dan luar biasa sekali rekan-rekan. Dan di sini ada informasi yang harus rekan-rekan simak dan harus rekan-rekan pahami semuanya ya. Di sini sangat penting sekali rekan-rekan. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan like ya rekan-rekan agar video ini terus naik ya dan terus trending topik dan juga Pi Network terus up ya. Karena bisnis yang besar adalah bisnis yang terus up dan terus naik ya. Dan terbukti Pi Network memiliki lebih dari 40 juta para pionir-pionir di seluruh dunia dan jumlahnya akan terus bertambah karena di sini open mainnet masih dalam perjalanan ya. Jadi akan banyak semacam pionir-pionir baru yang segera bergabung dengan project Pi Network yang sangat top markotop ini. Kemudian di sini saya melanjutkan daripada informasi yang sebelumnya sudah saya bahas tentang core team yang langsung dengan cepat memberikan respon tentang berbagai exchange yang ada dan berusaha mendaftarkan semacam token-token turunan atas nama Pi Network ya, padahal itu bukan token atau bukan koin Pi yang asli dan itu harus menjadi bentuk pegangan rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini sebagai bentuk bukti nyata bahwa itu bukanlah token atau koin Pi yang asli ya, yang terdaftar dalam bursa-bursa yang ada bahkan memiliki harga yang cukup signifikan ya. Itu ternyata bukan token atau koin Pi yang asli dan di sini akan saya bahas, akan saya ulas dan akan saya coba untuk membuktikannya kepada para pionir semuanya di seluruh dunia ya. Jadi silahkan disimak, jangan di skip. Yang pertama di sini ada informasi datang atas nama Wes Spencer ya, dan beliau di sini sebelumnya pernah melakukan semacam trading dan gagal dalam mengeksekusi untuk withdraw ya di dalam salah satu bursa atau exchange ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi di sini beliau setuju dengan apa yang disampaikan oleh core team IHT Jam ya. Nah di sini saya hanya pergi ke dalam, jadi saya hanya pergi ke exchange ya. Kemudian di sini beliau pernah membeli beberapa Pi untuk melihat bagaimana hasilnya ya. Nah ini sebagai contoh ya rekan-rekan. Kemudian inilah utas tentang apa yang saya pelajari ya. Nah kemudian di sini beberapa waktu yang lalu sempat core team memberitakan informasi ya bahwa Pi Network itu masih dalam mainnet tertutup dan tidak ada atau belum terdaftar dalam bursa manapun ya. Dan setiap koin yang terdaftar dalam bursa itu ternyata bukan koin Pi yang asli ya, dan itu tidak sah ya rekan-rekan. Nah kemudian di sini memang banyak sekali para scammer yang coba memanfaatkan ketenaran atau memanfaatkan daripada Pi Network yang sudah viral dan sudah terkenal ya, sudah memiliki semacam komunitas yang sangat besar sekali di seluruh dunia ya. Jadi rekan-rekan harus berhati-hati dan waspada. Kemudian di sini Wes Spencer ya. Nah di sini Wes Spencer sepertinya beliau pernah membeli atau pernah semacam berdagang ya atau trading dalam platform exchange itu rekan-rekan. Jadi tidak ada masalah pendanaan dalam beberapa USDT untuk membeli beberapa Pi ya. Kemudian pasar saat ini sekitar 35 juta atau 35 dolar ya untuk satu koin Pi nya pada saat itu. Dan kemudian itu tidak berarti harga Pi yang diterima ya, dan itu hanya harga berjangka. Tapi apakah sekarang saya memiliki Pi yang saya beli? Nah jadi di sini beliau sempat membeli untuk satu Pi nya itu 35 US dollar ya dalam exchange tersebut. Kemudian di sini beliau juga memberitakan informasi inilah transaksi beliau ya, yaitu 0,99 Pi ya yang baru dicetak. Jadi benar-benar membeli sesuatu. Tapi lihat tangkapan layar berikut ini ya rekan-rekan. Nah di sini untuk beliau pernah membeli daripada Pi yang terdaftar dalam exchange itu ya rekan-rekan. Nah di sini ada tanggalnya 29 Desember kemarin ya. Kemudian di sini juga ada keterangan ya rekan-rekan dengan harga sekitar 34 dolar ya. Nah kemudian di sini ada average dan juga ada eksekusinya ya. Kemudian di sini juga ada fee-nya ya rekan-rekan. Nah kemudian di sini ada total dan statusnya yang paling penting adalah di sini statusnya valid ya rekan-rekan. Statusnya valid ya. Jadi statusnya itu valid ya rekan-rekan atau gagal ya. Nah, yang mana di sini beliau juga menginfokan, lihat bagaimana saya tidak bisa menyetor atau menarik Pi koin ya. Itu karena ini trading berjangka ya, dan Anda tidak bisa membeli koin Pi yang asli. Kemudian jangan tertipu ya. Anda harus percaya bahwa EKT akan memenuhi janji mereka di sini. Mengapa ada orang yang mempercayai pertukaran di dunia ya? Nah semacam FTX ya rekan-rekan.
Kemudian di sini beliau juga memberitakan semacam screenshot Pi Network di dalam fund mereka ya, atau fund beliau. Di sini ada saldo 0,9 available, saldo Pi ya, dan ini bukan Pi yang nyata ya rekan-rekan. Nah, di sini ada keterangan ya, memang untuk dalam XT Exchange ini memang masih belum dibuka untuk menu deposit dan juga menu withdrawnya ya. Nah, kemudian di sini juga beliau memberitakan informasi lagi ya. Jadi begini kesepakatannya, yaitu Anda dapat membeli kontrak berjangka Pi tanpa izin ya. Kemudian itu memang bukan Pi yang asli, ini lebih Pi pada janji dari pertukaran ya. Dan di sini saya tidak percaya itu akan menentukan harga pasar di masa depan juga. Itu terlalu kecil dan terlalu baru untuk direfleksikan secara akurat. Kemudian di sini kesimpulannya adalah ini semua terasa sangat teduh di platform XT Exchange dan juga Huobi ya. Kemudian di sini saya hanya dapat menyimpulkan bahwa mereka melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan dan mengambil keuntungan dari pembeli ya. Nah, kemudian tolong jangan jatuh untuk ini ya. Jadi di sini ketenaran Picoin atau Pi Network dimanfaatkan oleh exchange yang ada ya untuk merilis atau melisting harga daripada koin atau token yang sama sekali tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan Pi Network yang asli, yang nyata ya rekan-rekan. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya itu selalu mengikuti daripada informasi yang resmi, yang valid, yang langsung disampaikan oleh pihak core team ya. Jadi rekan-rekan harus mengetahui bahwa memang koin Pi rekan-rekan itu bernilai ketika nanti rekan-rekan sudah memasuki fase open mainnet ya. Dan koin Pi rekan-rekan sampai saat ini tuh juga masih atau sudah bernilai ya. Ketika rekan-rekan sudah memiliki saldo dalam mainnet tertutup ini, kemudian rekan-rekan bisa melakukan semacam barter peer to peer ya, itu yang diperbolehkan tanpa menggunakan transaksi atau tanpa menggunakan mata uang fiat atau melibatkan mata uang fiat di dalamnya ya, selama fase enclosed mainnet ini. Oke rekan-rekan, jadi intinya adalah koin-koin atau token-token apapun itu ya yang mengaku bahwa itu adalah Pi Network atau Picoin yang sudah di listing di dalam bursa-bursa itu bukanlah Pi yang nyata, bukan Pi yang asli ya. Dan itu harus rekan-rekan pahami ya, sebagai bentuk informasi dasar yang harus rekan-rekan pahami atau rekan-rekan kuasai. Jadi walaupun di situ memang ada semacam simbol Pi, koin Pi, tapi sampai saat ini masih belum melakukan fase open mainnet dan belum terdaftar dalam bursa manapun untuk koin atau token Pi yang nyata, yang asli dari rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga ditanggapi oleh Eric Allen ya. Nah, ini bisa jadi memang itu bukan koin atau koin Pi yang nyata ya, tapi di situ bisa merupakan semacam token ya rekan-rekan, semacam token future ya, yang mana di situ memang hanya mirip saja dengan koin Pi tapi memang tidak berafiliasi dan memang berbeda dengan koin Pi ya, dan memiliki harga yang saya rasa itu juga bisa bersifat scammer ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan juga harus berhati-hati terhadap info-info yang sangat banyak sekali di luar sana ya, yang mana di situ memang untuk Pi Network sangat fenomenal dan sangat terkenal sekali ya, dan sudah dikenal di berbagai negara ya. Jadi rekan-rekan harus percaya pada pihak core team. Oke rekan-rekan, dan di sini sebagai bentuk informasi pegangan rekan-rekan semuanya, di sini dikutip melalui Pi News Media yang memberitakan informasi sangat penting sekali ya berkaitan dengan Pi yang ada atau Pi yang listing dalam bursa-bursa yang ada. Yang mana di sini menurut survei daripada Pi Network dari 14 Maret 2019 ya hingga sampai saat ini, jumlah token yang menggunakan nama yang sama dengan koin Pi atau Pi Network telah mencapai lebih dari 30 token ya, dan telah mendarat dalam bursa-bursa yang ada dengan ukuran yang berbeda. Kemudian di sini perlu dicatat bahwa core team tidak berwenang ya. Nah, jadi untuk saat ini harus berhati-hati ya rekan-rekan. Nah, jadi jangan berpartisipasi dalam koin-koin atau token-token semacam ini ya. Karena di sini sudah banyak sekali tersebar ya, jumlahnya lebih dari 30 token yang mirip dengan koin Pi rekan-rekan, dan itu sama sekali bukan Pi yang asli, bukan Pi yang nyata ya. Nah, di sini salah satu contohnya ada semacam Pi, kemudian juga ada Pi Space, kemudian juga ada PIB dan lain-lain ya, dengan simbol-simbol semacam mirip dengan koin Pi, tapi ini bukan Pi yang nyata. Kemudian di sini juga disebutkan untuk harga-harganya sangat murah sekali ya rekan-rekan, sangat murah dan sangat koin micin sekali ya. Artinya di sini memang banyak sekali produk-produk atau semacam token-token yang mirip atau dibuat semirip mungkin dengan Project Pi ya. Ini memang semacam
alibi atau semacam isu-isu ya rekan-rekan. Nah, ini adalah yang dibuat mungkin oleh para scammer untuk menyerok daripada koin Pi rekan-rekan semuanya, atau untuk melakukan semacam scammer ya, untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi berkat keterangan daripada koin Pi itu sendiri. Jadi rekan-rekan harus berwaspada terhadap token-token yang ada yang bermunculan dalam bursa-bursa ya. Itu jelas bukan koin atau token Pi yang asli, yang nyata ya. Nah, jadi rekan-rekan harus dipahami sampai di sini ya. Ini sangat jelas sekali. Oke rekan-rekan, saya rasa di sini informasi yang cukup mantap ya, yang berkaitan dengan Pi Network. Dan di sini saya memang selalu mereview daripada project Pi Network itu sendiri rekan-rekan, agar rekan-rekan itu tidak tersesat ya. Dan saya mencoba untuk menghadirkan informasi yang sangat valid ya, karena di sini kita tinggal selangkah lagi memasuki fase open mainnet. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa tinggalkan klik like-nya, dan jangan lupa tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe untuk rekan-rekan yang belum klik subscribe-nya. Sekian dan